Kami dari kelompok 5 Gizi 2022D izin memperkenalkan diri. Saya Amalia Rizky Rahmawati, King 121. Saya Keisha Berlian Santoso, Ning 134. Saya Geraldine Chandra Rais, Ning 144. Saya Benatin Bariada Fitra Asari, Ning 150. Pada video kali ini kami akan mengulas gerakan berantas obesitas. Apa yang dimaksud dengan obesitas? Obesitas merupakan penumpukan lemak yang berlebih akibat ketidakseimbangan asupan energi dengan energi yang digunakan dalam waktu lama. Obesitas juga merupakan salah satu permasalahan gizi yang sedang dihadapi masyarakat global, baik negara maju ataupun berkembang. Berdasarkan data dari World Health Organization atau WHO, tahun 2016 menyebutkan bahwa sebanyak 655 juta penduduk dunia berusia 15 tahun ke atas mengalami obesitas. Sekitar 13% penduduk dewasa di dunia dengan komposisi 11% laki-laki dan 15% perempuan mengalami obesitas. Sedangkan prevalensi obesitas Indonesia menurut Riset Kesehatan Dasar atau Riskesdas tahun 2018 melaporkan bahwa Indonesia meningkat dari 14,8% di tahun 2013 menjadi 21,8%, yang mana prevalensi obesitas pada perempuan yaitu 29,3% lebih tinggi dibanding laki-laki yang hanya 14,5%. Sementara itu, prevalensi obesitas sentral pada usia kurang dari 15 tahun sekitar 31% dengan prevalensi pada perempuan 46,7% lebih tinggi daripada laki-laki yaitu 15,7%. Prevalensi obesitas secara umum lebih tinggi pada perempuan daripada laki-laki di semua kelompok usia. Angka obesitas meningkat seiring bertambahnya usia, yaitu mencapai puncak pada usia 50-65 tahun dan menurun perlahan setelahnya. Kebiasaan pola makan yang buruk dan berlebihan dapat menyebabkan penambahan berat badan, dan jika terus berlanjut, dapat menyebabkan obesitas. Beberapa pola makan yang salah diantaranya, kebiasaan mengonsumsi makanan yang berlemak, digoreng, dan manis. Selain itu, kebiasaan mengonsumsi makanan dalam porsi yang besar dan dalam jangka waktu yang pendek juga dapat memicu obesitas. Kurang suka terhadap buah dan sayur, serta kebiasaan ngemil dan jajan juga dapat memicu terjadinya obesitas. Faktor yang mempengaruhi obesitas yang kedua adalah faktor genetik. Faktor genetik menyumbang persentase resiko sebesar apabila salah satu orang tuanya mengalami obesitas, maka keturunannya berisiko mengalami obesitas sebesar 40-50%. Apabila kedua orang tuanya mengalami obesitas, maka resiko keturunannya mengalami obesitas adalah sebesar 70-80%. Obesitas adalah masalah kesehatan yang dapat terjadi pada siapa saja, mulai dari anak-anak hingga lansia. Namun, semakin tua seseorang, ternyata semakin jarang mereka berolahraga. Gaya hidup yang kurang aktif tersebut juga diperparah dengan jumlah massa otot dalam tubuh yang menurun. Umumnya, massa otot yang lebih rendah dapat menyebabkan penurunan metabolisme yang membuat kebutuhan kalori berkurang. Itu sebabnya, banyak lansia yang mungkin kurang bisa mengontrol pola makan yang dibarengi dengan aktivitas fisik yang jarang. Akibatnya, kenaikan berat badan pun tidak dapat dihindari. Stres yang tidak diatasi dapat berdampak negatif pada kesehatan. Efeknya adalah gangguan tidur, sulit berkonsentrasi, berpikir negatif, kecemasan ringan, dan gangguan pola makan. Dalam kondisi stres, terjadi peningkatan perilaku makan dan berkontribusi terhadap obesitas. Stres dapat meningkatkan berat badan karena meningkatkan kadar kortisol darah, mengaktifkan enzim penyimpanan lemak, dan memberikan lapar ke otak. Semakin tinggi tingkat stres, semakin besar kecenderungan untuk makan berlebihan. Bila kebiasaan ini diteruskan tanpa adanya aktivitas fisik, tentu bisa memicu kenaikan berat badan yang bisa berakhir pada obesitas. Kurang olahraga dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan, seperti obesitas, nafsu makan tidak normal, dan tubuh menjadi mudah lemas.
satu cara untuk mencegah obesitas adalah dengan memantau berat badan, apakah masih dalam kategori sehat atau justru obesitas. Kalian bisa melakukan pengukuran mandiri di rumah dengan menggunakan 3 metode, yaitu indeks massa tubuh, pengukuran lingkar perut, dan menggunakan timbangan berupa body composition analyzer. Rutin melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit dalam sehari. Hal ini dapat dilakukan dengan berjalan santai di pagi hari maupun dengan berjogging. Dengan berolahraga, tubuh akan menjadi bugar dan sehat. Diet makanan dapat dilakukan dengan pedoman gizi seimbang. Komposisinya makanan pokok, protein nabati, protein hewani, sayur, dan buah. Konsumsi buah dapat dilakukan minimal 1 kali dalam sehari. Selain itu, kita harus mengonsumsi air mineral minimal 2 liter dalam sehari. Stres yang tidak diatasi dapat berdampak negatif bagi kesehatan. Maka dari itu, kita harus bisa mengelola stres dengan baik. Salah satu caranya yaitu bicarakan keluhan kepada seseorang yang dapat dipercaya. Selain itu, melakukan kegiatan yang sesuai minat dan kemampuan juga bisa mengatasi stres. Contohnya yaitu bermain game. Kita tahu sendiri, di zaman serba modern ini, teknologi sangat meningkat pesat. Penggunaan gadget yang tidak terbatas tersebut dapat menyebabkan manusia jadi malas dan lupa waktu. Maka dari itu, kita harus membatasi waktu main gadget dan tidur tepat waktu sebagai salah satu bentuk pencegahan obesitas. Teman-teman sudah tahu kan apa yang dimaksud dengan obesitas, kemudian faktor yang mengaruhinya, dan juga cara pencegahannya. Nah, ternyata obesitas itu dapat kita hindari dengan menerapkan pola hidup yang baik, yaitu dari segi mengonsumsi makanan bergizi, kemudian melakukan aktivitas fisik, istirahat yang cukup, dan juga mengelola kesehatan mental kita agar tidak stres. Tentu, semua itu dapat kita lakukan berdasarkan niat dari diri kita sendiri. Jadi, mari kita menciptakan kesadaran dengan bersama kenali, cegah, dan atasi obesitas. Sekian video dari kami. Terima kasih dan sampai jumpa.